untuk membuktikan bahwa apakah benar pengusaha sukses dan yang kaya raya itu awalnya dari orang miskin. Mari kita buktikan dengan hitungan terlebih dahulu. Standar hidup satu sosok manusia, entah itu laki-laki atau perempuan, hanya 70 tahun saja. Kalau dikonversi dalam hari berarti 25.550 hari. Atau dikonversi dalam jam 613.200 jam. Itu standar satu orang manusia, satu sosok manusia hidup di bumi ini. Jika saudara-saudara menyimak video saya yang pertama dan yang kedua, seseorang sukses itu karena langkah pertama bekerja keras atau pekerja fisik atau jual tenaga pada orang. Seseorang yang jual tenaga pada orang lain itu kecuali satu, anak yatim piatu, dua, orang tuanya terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya, dan yang ketiga adalah orang yang kehilangan ayah dan hanya tinggal ibunya saja. Berarti dia harus bekerja fisik sejak umur 10 tahun maksimal. Pada orang lain berarti dia baru memiliki hidup 3.650 hari dia sudah bekerja fisik, bekerja keras sambil belajar atau sambil sekolah. Dan keluarga yang mapan tidak mungkin bekerja fisik atau jual tenaga pada orang sejak umur 10 tahun. Coba kita lihat yang video kedua bahwa Kolonel Sanders itu bekerja fisik atau pekerja keras dari umur 18 tahun karena beliau sukses itu umur 30 tahun. Nah, mungkin seseorang itu baru memulai kerja fisik atau kerja keras itu pada umur 40 tahun karena dia sudah hidup 14.600 hari, berarti dia hanya tinggal punya sisa hari hidup 10.950 hari. Sudah setengah lebih hidupnya dan tidak mungkin dia akan berhasil karena dia memulai karier kerja kerasnya pada umur 40 tahun. Kan pepatah berkata, kecil beranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Kalau dari usia kecil atau usia di bawah 10 tahun sudah kerja keras, setelah dia tua, dia akan tetap bekerja keras atau menjual fisik atau bekerja kasar. Dari kecilnya saja sudah belajar kerja keras, apalagi dia sudah terbawa-bawa sejak bertahun-tahun lamanya. Saya mengajak saudara menyimak pencipta mobil perancah dan pencampur semen yang akhir-akhir ini ada di mana-mana di kota-kota besar di seluruh jagat raya ini. Penciptanya bernama Mahat Altrad. Dilahirkan dan hidup nomaden di gurun Suriah dari seorang ibu miskin yang diperkosa oleh pemimpin sukunya. Hasil pemerkosaan itu maka ibu ini melahirkan yang namanya Mohet Altrad. Di umur yang masih muda, masih kecil, ibunya meninggal. Altrad dibesarkan oleh neneknya dan melarangnya bersekolah di Raqqa, kota yang pernah menjadi ibu kota ISIS sekarang ini. Altrad tetap bersekolah dan sambil bekerja keras, dan ketika dia pindah ke Prancis untuk kuliah, dia tidak tahu bahasa Prancis. Altrad benar-benar hidup prihatin saat bersekolah di Prancis. Dia bahkan makan hanya sekali sehari dan dia harus bekerja keras pada orang baru dapat hidup. Perjuangannya tidak sia-sia. Setelah mendapat gelar doktor dalam ilmu komputer, dia kemudian bekerja di beberapa perusahaan Prancis terkemuka dan akhirnya mendirikan satu perusahaan yang merancang atau merubah satu mesin konstruksi menjadi mesin perancah atau pencampur semen yang akhir-akhir ini kita lihat berkeliaran di mana-mana di seluruh dunia ini. Pakai mesin itu untuk mencampur semen dan membuat kerangka beton. Indonesia ini ada
seperti Bob Sadino. Bob Sadino itu bukan orang Indonesia asli, dia itu pendatang dari negeri Cina, di mana negeri Cina saat itu sangat miskin dan warganya banyak yang hijrah ke Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, mereka itu hidupnya sangat melarat seperti Khairul Tanjung, Ciputra, Sudono Salim. Mereka itu bukan orang Indonesia asli, mereka itu pendatang dari Cina yang hidupnya melarat di usia muda. Lahir dari keluarga kaya, tidak mungkin dia bekerja fisik atau bekerja keras pada umur 10 tahun. Merasa malu, merasa terhina, dan merasa tidak punya harga diri kalau dia harus bekerja pada orang dan cari sesuap nasi. Katakanlah walaupun dia pintar pandai atau jenius dan lain-lain sebagainya, tetapi kalau asal keluarganya orang kaya, tidak mungkin dia bekerja fisik sejak usia 10 tahun. Yang lain, dalam sebuah berita dari tabloid Inggris namanya Mirror, ada seseorang yang bernama Howard Schultz. Tumbuh dewasa, dia seperti hidup di sisi lain, katanya. Dia tahu dia memiliki sisi yang berbeda dari orang kebanyakan karena dia berasal dari keluarga yang sangat miskin dan sudah kehilangan kedua orang tuanya saat dia usia belasan tahun. Dan Schultz memperoleh beasiswa untuk dia dapat bersekolah di Universitas Michigan Utara, Amerika Serikat. Setelah lulus dari universitas, dia bekerja untuk Xerox. Xerox itu satu mesin fotokopi. Dia kemudian mengambil alih sebuah perusahaan kedai kopi karena sudah bertahun-tahun menyisihkan uang untuk menjadi uang jaminan mesin kedai kopi itu yang bernama Starbucks, yang saat itu hanya memiliki 60 toko saja. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Schultz menjadi CEO perusahaan pada tahun 1987 dan mengembangkan kedai kopi itu ke seluruh dunia, lebih dari 16.500 cabang yang ada di seluruh dunia. Contoh orang yang kaya raya, orang pengusaha terkenal di tingkat Asia dan tingkat dunia ini yang saya pelajari sejarah hidupnya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Mereka itu ditinggal sendirian menjadi yatim piatu. Video ini bermanfaat untuk Anda. Video saya berikutnya silahkan komen, like, dan subscribe.